Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1 Kandidat Terbaik, Kota Fingol, Bandara Internasional. Cepat, cepat, lusinan orang berjas hitam bergegas ke terowongan keluar, dan wajah mereka sangat serius, dan memancarkan ketakutan kepada orang yang memandang mereka. Para penumpang di sekitarnya buru-buru memberi jalan, tidak berani mengacak-acak bulu-bulu orang asing ini, yang tiba-tiba muncul di sudut-sudut koridor. Salah satu pria yang cocok, dengan suasana hati termenung, menuju ke depan dan berbelok tiba-tiba ke kanan ujung terowongan. Dan segera menemukan dirinya di jalan setapak di luar bandara. Andrew sedang duduk di sebuah bangku dan perlahan-lahan mengeluarkan cincin asap dengan ceroboh. Guru ingin kamu kembali, dia sangat merindukanmu. Petik 2. 5 langkah di belakang, pria berjas dengan hormat mengucapkan kata-kata ini, tampaknya jika bukan karena menyampaikan perintah Tuan, dia tidak akan berani melanggar sepatah kata pun di depan pria yang duduk di bangku itu. Di antara yang lain dalam kelompok yang meneror ini, pria bersetelan ini berdiri tegak, status alfanya tampak baik dan tidak ada yang berani menyinggung dia dalam kelompok yang dipimpinnya ini. Tetapi di depan pria muda di bangku, dia merasa seperti tikus di hadapan singa ganas, sangat rendah hati dan lemah lembut. Rindukan saya, Andrew menoleh sedikit, dengan seringai di wajahnya. Apakah dia menginginkan kekuatan saya, atau uangnya kembali? Jika orang lain mengatakan kata ini, orang-orang berjas ini akan menyerang tanpa membuang waktu. Tetapi pria di depan adalah sesuatu yang berbeda. Dia adalah anggota keluarga Connor, satu-satunya pewaris kerajaan kekayaan luas yang menyamai raja-raja terkaya yang pernah ada di dunia. Tetapi ini bukan satu-satunya alasan, mereka direduksi menjadi sikap rendah hati karena orang di depan mereka adalah dewa perang pertama di timur, pembawa kekuatan besar dan kekayaan luar biasa. 15 tahun yang lalu, ketika dia mengusirku dari keluarga Connor dan menikahi rubah betina, Andrew meninggal. Andrew memuntahkan cincin asap terakhir. Sekarang Andrew tidak ada hubungannya dengan keluarga Connor di utara. Petik 2. Dia bangkit dan pergi. Jangan kirim seseorang untuk menemukanku lagi, jika tidak, datanglah, aku akan membunuh satu. Pembunuhan yang mengerikan langsung menyelimuti pria jas itu. Baru setelah punggung Andrew menghilang, kepalan tangan pria berjas itu perlahan mengendur. Punggungnya sudah basah oleh keringat. Di depan Andrew, dia gugup. Tempat parkir bandara telah menyiapkan mobil. Andrew masuk ke mobil dan segera memutar nomor. Jackson, sudahkah kamu mengaturnya? Ada suara di headphone. Beri aku alamatnya. Setelah itu, Andrew menutup telepon secara langsung, memegang selembar kertas permen keriput di tangannya, dan pikirannya melayang hingga 15 tahun yang lalu. Pada usia 15 tahun, ia diusir dari keluarga Connor dan tinggal di jalanan. Pada saat kelaparan dan kedinginan, seorang gadis kecil berpakaian sederhana memberi Andrew satu-satunya permen di tangannya. Selanjutnya, dia dibawa pergi oleh seorang pria misterius. Ketika dia pertama kali muncul, seluruh dunia bergetar. 3 tahun kemudian, ia dipuji sebagai dewa perang pertama di timur. Saat itu, usianya baru 18 tahun. Hari ini, 12 tahun kemudian, gengsi God of War yang mengejutkan dunia, Andrew memilih mundur. Dia tidak akan pernah melupakan gadis kecil itu. Dia tidak bisa melupakan mata murni itu. Dia tidak bisa melupakan wajah baik itu. Menempatkan kertas permen dengan hati-hati, Andrew menarik napas dalam-dalam. Jika seseorang yang Anda kenal ada di sini, saya takut dewa perang pertama yang perkasa ini juga gugup. Saya kembali. Itu. Mobil melaju pergi. Pada waktu itu, Grand Central Hotel Kota Fingol dapat digambarkan sebagai hidup. Keluarga Matthew yang terkenal di Kota Fingol ingin merekrut menantu mereka untuk cucunya Emma, yang menarik perhatian banyak orang. Di kamar pribadi hotel, Emma duduk di sana, tangannya mengepal erat,
matanya memerah, dan dia merasa sedih. Ryan, yang berdiri di samping, memerah karena marah. Logan, mereka sama sekali tidak punya niat baik. Jika Anda masih seorang pria, pergilah dan tolak orang tua itu. Petik 2. Dia berteriak, apa kau tidak akan melihat kebahagiaan putrinya hancur? Apa yang merekrut menantu? Kotoran. Cynthia tidak akan percaya mereka begitu baik. Keluarga Matthew telah berkembang dari bengkel kecil menjadi keluarga kelas 3 di kota Fingol dalam 15 tahun. Pemilik Matthew adalah model dari awal. Matthews memiliki 3 putra, Stuart, Ben dan Logan. Stuart mengambil alih sebagian besar industri keluarga Matthews. Ben pergi ke ibu kota provinsi untuk mengembangkan pasar, tetapi Logan mengalami kecelakaan, kakinya cacat, dan sekarang ia hanya bisa beristirahat di rumah dan menderita mata dingin. Perekrutan menantu untuk putrinya kali ini adalah keputusan yang dibuat Stuart dan Ben untuk kakeknya, dan dia menepuk dadanya untuk memastikan bahwa Emma pasti akan menemukan pria yang luar biasa. Tetapi hasilnya, beberapa kandidat adalah orang-orang biasa-biasa saja dan tidak dikenal, bahkan tidak hanya 10 tahun lebih tua dari Emma, tetapi juga penyakit mental intermiten. Di mana ini untuk menemukan menantu Emma, ini untuk menghancurkannya. Logan memerah pada saat itu, hatinya sama-sama marah, tetapi dia masih tidak berani untuk tidak menaati lelaki tua itu. Dia tahu sifat Matthews, orang tua itu, dan dia selalu berkata bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Matthew yang bisa mendurhakai dia. Dia adalah kakek Emma, dan dia tidak akan menyakiti Emma. Untuk waktu yang lama, Logan mengeluarkan satu kata. Cynthia hampir pingsan, menunjuk ke Logan, menangis. Kenapa aku menikahimu begitu tidak berguna? Orang muda terbaik. Dia tahu di dalam hatinya bahwa pilihan menantu yang saleh ini adalah memilih yang terburuk, dan bahkan beberapa penyakit tersembunyi. Selama Emma benar-benar menikah, properti Matthew itu tidak ada hubungannya dengan dia. Matthews, yang sama sekali tidak mengizinkan hal-hal dari keluarga Matthews, jatuh ke tangan orang-orang di luar keluarganya. Petik 2. Semua orang. Matthew berdiri dan membuka mulutnya. Semua orang melihatnya. Hari ini, saya ingin mengumumkan secara resmi bahwa cucu perempuan saya, Emma, benar-benar seorang suami mertua. Bab 2 Karena kau adalah istriku. Mendengar suaranya, Emma menggigil. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Matthew yang berdiri di atas. Kakek ini tampaknya sudah dewasa dan tidak pernah peduli padanya. Bahkan ketika dia lahir, Matthew tidak melihat karena dia perempuan. Sekarang, dia harus memilih seorang suami untuk dirinya sendiri dan memutuskan hidupnya. Dada Emma naik turun, dia marah, dia tidak berdaya, dia membuka mulut untuk melawan, dan tiba-tiba melihat Logan di kursi roda, menggelengkan kepalanya, dan matanya penuh dengan doa. Dia masih tidak berbicara. Semuanya, setelah dipilih oleh keluarga Matthew kami memilih yang terbaik di antara lebih dari selusin pelamar terbaik dan menjadi suami Emma. Saya berharap kedua pendatang baru ini akan mendapatkan berkah Anda. Petik 2. Matthew berkata tepuk tangan dari hadirin. Sangat terdengar di Emma bahwa itu hanya mengejeknya, bahkan bersimpati padanya. Matanya kemerahan, dan dia menahan air mata yang akan dia tumpahkan. Ayah, ini orangnya. Stuart mengeluarkan kartu yang sangat bagus dan menyerahkannya kepada Matthew dengan nama yang akhirnya mereka pilih. Mereka telah lama menyelidiki bahwa orang ini tidak memiliki latar belakang dan anak yatim. Tidak hanya usianya di atas 30 tahun, ia memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tidak memiliki pendidikan, tidak memiliki keterampilan khusus, ia juga seorang pengembara. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang sangat tidak kompeten. Selain itu, ada psikosis intermiten. Saya mendengar bahwa ini adalah keturunan. Dengan cara ini, selama dia benar-benar menikah dengan Emma, bukan hanya Emma yang tidak ada hubungannya dengan industri Matthew. Anak-anak Emma juga tidak ingin mengambil sepeser pun dari keluarga Matthew. Stuart melirik keluarga Emma yang duduk di sana, dan ada sedikit rasa bangga di wajahnya. Selanjutnya,
saya akan mengumumkan kandidat terakhir. Presbyopia Matthew agak tidak jelas, dia menyipitkan matanya dan melihat dengan serius sebelum berkata, pemuda yang beruntung ini, Andrew. Segera, semua orang berbalik dan melihat ke arah pintu belakang hotel. Tentu saja, mereka yang berada dalam kesulitan hanya bisa masuk melalui pintu belakang. Pada saat ini, pintu belakang terbuka dan seorang pria muda masuk. Logan dan istrinya tidak tega melihatnya. Mereka tahu bahwa Big Brother hanya akan memilih orang yang paling tidak kompeten untuk Emma menjadi suaminya. Emma menoleh. Dia ingin melihat siapa itu dan akan segera menjadi suaminya. Andrew mengangkat kepalanya, mereka berdua saling berhadapan, dan tidak bisa berkata-kata satu sama lain. Dia berjalan lurus ke depan, semua orang menatapnya, tetapi ekspresi di wajahnya, selain ejekan, gloating. Andrew, selamat, jadilah suami Emma, dan jadilah menantu Matthew saya. Stuart berkata, kamu tidak perlu berterima kasih kepada kami, hanya berharap kamu akan memperlakukan Emma dengan baik di masa depan. Menurut pendapatnya, keluarga Matthews memberi ini adalah keanggunan yang besar untuk memiliki rumah bagi Andrew, seorang yatim piatu yang berkelana. Stuart berjalan ke Emma dan meraih tangannya dengan lembut, wajahnya penuh kekhawatiran. Emma, ayo. Petik 2. Dia meraih tangan Emma dan membawanya ke Andrew. Dia dengan sungguh-sungguh meletakkan tangannya di tangan Andrew. Pada adegan ini, para tamu bertepuk tangan lagi, seolah-olah itu adalah pesta pertunangan yang bahagia. Tetapi Logan tahu bahwa semua orang hanya menonton lelucon mereka. Besok, seluruh kota Vingol akan tahu bahwa Emma benar-benar memiliki suami yang tidak kompeten di rumah, yang akan menjadi lelucon bagi mereka setelah makan malam. Pikiran Emma kosong, dan seluruh orang tampak kosong. Dia sepertinya tidak mendengar atau melihat, dan dia bahkan tidak tahu kapan perjamuan itu berakhir. Begitu pesta berakhir, Cynthia pergi dengan tangisan, Logan hanya bisa mengejar di kursi roda. Di pintu hotel, angin bertiup di wajahnya, dan Emma sadar. Melihat Andrew yang berdiri di sampingnya, dia tanpa ekspresi, tetapi suaranya serak. Paman, aku tidak menyalahkanmu. Petik 2. Dia berbisik, kamu juga orang miskin. Petik 2. Andrew 10 tahun lebih tua darinya, dia memanggil paman, tampaknya lebih cocok. Andrew tidak berbicara. Dia tidak berbicara dari awal sampai akhir. Orang di depannya adalah gadis 15 tahun yang lalu, dia masih sangat baik. Bahkan pada kesempatan seperti itu, bahkan jika dia dianiaya, dia menerimanya demi orang tuanya untuk memiliki kehidupan yang baik. Yo, sepupu, selamat. Petik 2. Tiba-tiba, seseorang keluar dari gerbang dan tersenyum, selamat, kamu memiliki suami yang luar biasa. Itu, kata excellent memang sengaja digigit berat dan penuh cemoohan. Emma benar-benar mengerutkan kening, menggigit bibirnya dengan ringan, melirik Oliver, kepalan tangan Siu mengepal. Ayahku patah hati untuk acara seumur hidupmu. Oliver menghela napas. Sekarang, kamu akhirnya pulang, dan pamanku bisa yakin. Petik 2. Setelah itu, dia tidak peduli jika Emma begitu pucat. Wajahnya menoleh dan menatap Andrew. Menantu yang tidak kompeten ini ditemukan oleh ayahnya, Stuart. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia memikirkan informasi yang tertulis di dokumen. Orang bisa menyia-nyiakan sampai titik ini. Kakak ipar, saat kamu memasuki pintu kamar Matthew, kamu harus memperlakukan adikku dengan baik. Oliver berkata dengan gembira, jika kamu punya bayi lebih awal, kakek akan senang. Petik 2. Tidak peduli bayi macam apa, bahkan orang bodoh, keluarga Matthewku mampu membelinya. Petik 2. Emma tidak tahan lagi, Oliver, kamu sudah cukup mengatakan tidak. Emma, aku memberkatimu. Petik 2. Oliver berkata, kakek berkata, saya harap kamu punya bayi lebih awal. Begitu, kembalilah malam ini, kamu akan melakukan hal itu. Petik 2. Kehidupan ini jika ini bodoh, itu bahkan lebih lucu. Kamu, Emma benar-benar mengangkat tangannya,
Oliver tiba-tiba mendongak. Kenapa, kamu masih ingin melakukannya? Emma benar-benar menggigit bibirnya, marah dan bersalah. Dia berani melawan cucu tertua dari keluarga Matthew hari ini, dan besok keluarga mereka akan diusir dari keluarga Matthew. Di mata kakek Matthew, hanya cucunya yang berasal dari keluarga Matthew, dan dia sama sekali tidak memenuhi syarat. Melihat Emma benar-benar melepaskan, Oliver lebih bangga. Dari kecil sampai besar, hanya dia yang benar-benar membuli Emma. Emma benar-benar tidak ingin meminta harga kecil darinya. Aku melakukannya untukmu, kamu masih tidak menghargainya. Petik 2. Oliver sengaja menghela napas. Ayahmu cacat selama bertahun-tahun. Jika keluarga Matthew tidak membesarkannya, keluargamu yang terdiri dari 3 orang akan mati kelaparan, dan sekarang aku mencoba mencarikan suami untukmu. Bahkan jika kamu tidak berterima kasih pada Dade, kamu masih ingin memukulku. Petik 2. Jika kakek tahu kamu ingin memukulku, konsekuensinya. Emma gemetaran. Dia menatap Oliver dengan marah. Bagaimana orang bisa begitu tak tahu malu sampai titik ini? Dia menoleh untuk pergi, tetapi Oliver masih menghentikannya. Emma, ini keputusan kakek. Jika Anda tidak puas, minta saja dia pergi. Petik 2. Emma benar-benar bersedih dan menitikkan air mata. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Tiba-tiba, Andrew, yang belum berbicara, membuka mulutnya. Emma mendongak dan memandang Andrew, berkata sembur. Aku hanya ingin menamparnya. Menamparkan. Sebagai. Begitu kata-kata itu jatuh, tepuk tangan itu jelas, Oliver menutupi wajahnya, dan seluruh orang itu jatuh ke tanah tanpa berteriak. Rasa sakit panas di wajahnya datang sebelum dia bereaksi. Tamparan ini ada di wajahnya. Itu adalah Andrew. Oliver tertegun, dan Emma benar-benar terpana. Beraninya Andrew berani melawan Oliver. Dia hanya menantu di rumah. Kamu. Emma sangat takut sehingga wajahnya pucat. Oliver akan membunuh Andrew. Mengapa Anda mendengarkan saya? Emma benar-benar menggerakkan bibirnya. Karena sekarang kamu adalah istriku, kata Andrew. Bab 3 Penghapusan. Emma benar-benar merasakan kepalanya meraung. Dia menatap Andrew dengan linglung, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Andrew akan melakukannya untuk dirinya sendiri. Itu adalah Oliver, cucu keluarga Matthew. Hanya karena dia adalah istrinya sekarang. Kamu sedang mencari kematian. Oliver bereaksi dan segera bangkit dari tanah, meninju tinjunya dan menabrak Andrew. Tidak ada yang berani memukulnya, belum lagi suami Emma yang sebenarnya, menantu yang tidak berguna. Retak, tinjunya, tepat sebelum Andrew, dipegang oleh Andrew dengan satu tangan, dan Andrew membanting dengan keras, dan pergelangan tangan Oliver mendengar bunyi klik. Ah, rusak, teriak Oliver. Ini adalah istriku. Di masa depan, tidak ada yang diizinkan untuk menindasnya. Petik 2. Andrew selesai berbicara sebelum melepaskan tangannya dan menarik Emma, yang belum pulih, menjauh. Saya akan membunuhmu. Saya akan membunuhmu. Oliver mencengkeram pergelangan tangannya kesakitan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa menantu laki-laki yang ditemukan oleh keluarganya berani mengikuti tangannya. Emma benar-benar berakhir. Mereka semua selesai. Oliver dengan cepat berlari menuju hotel, dan dia tidak peduli untuk mengatasi lukanya. Di kamar pribadi hotel, Stuart masih di sana, mengobrol dengan beberapa mitra bisnis. Ayah, Oliver bergegas masuk, dan Stuart, yang mengobrol, segera mengerutkan kening. Ayah dan anakmu punya sesuatu untuk dibicarakan, lalu kamu bicarakan, dan kita akan bicara lagi nanti. Petik 2. Beberapa tamu bangkit dan pergi. Stuart menyeringai dan mendengus, bulu apa itu, apa yang kamu lakukan? Ayah, aku membuat orang-orang terpukul. Oliver mengertakkan gigi, kamu lihat tanganku, aku terputus. Siapa yang melakukan itu? Stuart segera berdiri. Putranya yang masih bayi, bahkan dia tidak mau melakukannya, siapa yang berani memberikan tangan yang kejam? Andrew.
Oliver mengertakkan gigi, itu adalah suami dari pintu ke pintu Emma. Mereka baru saja memberi Andrew kehidupan baru. Bahkan jika bocah itu tidak berterima kasih kepada Dade, dia akan berani memulai Oliver. Seorang anak yang berkeliaran, limbah tidak berguna yang tidak kompeten, dia berbalik. Stuart sangat marah. Menantu laki-laki itu memukul. Dalam data, Andrew adalah anak yang berkeliaran, bahkan anak yang boros, dan bahkan memiliki penyakit mental intermiten. Saya khawatir itu adalah penyakit mental yang tiba-tiba. Emma benar-benar membiarkan dia menamparku, dia benar-benar melakukannya. Tangan saya terputus. Mata Oliver merah. Kapan dia menderita kerugian seperti itu? Stuart mengerutkan kening. Anak laki-laki itu sakit jiwa, dan saya takut dia sakit jiwa. Petik 2. Ia segera meminta seseorang memanggil dokter untuk merawat luka Oliver. Jangan memprovokasi Neropati ini, Emma. Berani-beraninya membiarkan Andrew memukulmu. Aku tidak akan. Dia akan dimaafkan. Ayah, bawa dia keluar dari rumah Matthew. Sekarang ada alasan bagus. Jika masalah ini sampai ke tangan Matthew, keluarga Emma akan keluar. Bahkan Komandan Sun berani bertarung, siapa yang memberi mereka keberanian? Emma saat ini bertanggung jawab atas sebuah proyek. Pada saat kritis, kontrak akan ditandatangani, dan jika dia dikeluarkan sekarang, saya khawatir itu akan berdampak. Petik 2. Kemampuan kerja Emma sangat kuat, dan dia memenangkan beberapa hanya dalam 2 tahun. Proyek. Inilah sebabnya mengapa Stuart dan ayahnya khawatir bahwa Emma akan berdiri teguh dan benar-benar mengancam mereka. Ayah, semua proyek tentang Cynthia. Siapapun yang mengirim mereka bisa menandatangani kontrak. Jika saya menandatangani pesanan besar ini, kakek pasti akan lebih menghargai saya. Petik 2. Oliver berkata dengan kejam, singkirkan dia. Biarkan mereka melakukan ini. Sebuah parasit, mari kita semua mati. Petik 2. Pada waktu itu, Andrew mengikuti Emma dan kembali ke rumahnya. Sepanjang jalan, Emma masih agak terkejut, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Andrew akan mengalahkannya untuknya. Ketika dia bangun, dia harus khawatir lagi. Andrew mungkin menyinggung Oliver dengan tindakan ini. Dengan amarah si brengsek itu, dia pasti akan membalas dendam pada Andrew. Ding dong. Dia membunyikan bel pintu, dan setelah beberapa saat, Logan membuka mulutnya, menatap mata asli Emma, penuh rasa bersalah. Emma, kamu kembali. Petik 2. Logan melihat Andrew di belakangnya, ekspresinya stagnan, dia tidak mengatakan apapun, tapi hanya mengangguk sedikit, masuk. Petik 2. Tidak diizinkan masuk. Andrew belum masuk, Cynthia. Cepat keluar, dan masih ada air mata di wajah itu. Keluar dariku. Ini semua karena kamu, you benar-benar ingin menjadi lelucon di kota Fingol, kamu menghancurkannya. You fuka me. Petik 2. Cynthia menangis sambil menangis, 10.000 keengganan, membiarkan Andrew menjadi menantu lelakinya. Jika Andrew luar biasa, maka dia hampir tidak bisa menerimanya. Tetapi hasilnya, Andrew 10 tahun lebih tua dari Emma, dan dia tidak punya apa-apa untuk diselesaikan, bahkan gelandangan. Dia tidak bisa kehilangan orang ini. Andrew tidak berbicara dan berbalik untuk pergi, tiba-tiba Emma meraih tangannya. Bu, biarkan dia masuk. Petik 2. Sekarang biarkan Andrew pergi, Oliver pasti akan menemukan seseorang untuk membunuhnya. Dia hanya memukuli orang demi dirinya sendiri, Emma tidak peduli. Emma, dia. Petik 2. Dia, sekarang adalah suamiku. Petik 2. Emma menggigit bibirnya. Nama sang suami begitu aneh, seolah-olah dengan jarum, menyakiti hatinya. Cynthia menggoyangkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa, aku tidak peduli lagi. Setelah selesai, dia berlari kembali ke kamar dan membanting pintu sampai tertutup. Masuk. Petik 2. Emma berkata dengan lembut. Andrew mengangguk dan masuk ke ruangan yang tampaknya tidak besar.
Keluarga Matthew dapat dianggap sebagai keluarga kelas 3 di kota Vingo, tetapi keluarga asli Emma lebih sulit daripada orang biasa. Kamu datang denganku. Petik 2. Emma benar-benar takut Cynthia akan bergegas ke Andrew dan membawanya ke kamarnya. Ruangan itu tidak besar, tetapi dikemas dengan rapi. Emma mengeluarkan selimut dari kabinet dan mengeluarkan tikar jerami di tanah. Ada sedikit kelelahan dalam suaranya. Jangan keluar akhir-akhir ini, Oliver tidak akan membiarkanmu pergi, tinggallah di rumahku, setidaknya dia tidak berani datang ke pintu untuk memulai. Petik 2. Emma benar-benar menatap Andrew. Sangat sulit membayangkan bahwa ia tiba-tiba memiliki seorang suami. Di masa depan, kalian Maxwell di lantai, saya Maxwell di tempat tidur, kita satu sama lain, air sumur tidak mengganggu sungai, apakah ada masalah? Andrew tidak berbicara, hanya mengangguk. Dia tahu bahwa Emma benar-benar tidak dapat mengingat dirinya sendiri, dia tidak bisa menyukai dirinya sendiri, dia bahkan mungkin membenci dirinya sendiri karena dia tiba-tiba menjadi suaminya. Tetapi dia selalu baik, karena dia takut Oliver akan melukai dirinya sendiri dan lebih suka mengeluh, tetapi juga menjaga dirinya dan melindungi dirinya sendiri. Wanita ini, dewasa, masih sangat baik. Andrew ragu-ragu, apakah mau mengambil kertas permen itu, dan memikirkannya, atau tidak. Keduanya diam dan suasananya canggung. Tiba-tiba, telepon Emma berdering. Dia tidak bisa membantu tetapi terlihat pucat. Emma, mulai hari ini, kamu tidak perlu lagi datang ke Matthews Group untuk bekerja. Itu, panggilan telepon dari Oliver, melonjak, ayahku telah memecatmu. Keluargamu, tunggu saja sampai kelaparan. Petik 2. Kata setelah itu, Oliver menutup telepon dengan keras. Emma butuh waktu lama untuk bereaksi. Dia dipecat, hanya karena dia membiarkan Andrew memukuli Oliver. Tapi dari kecil ke besar, bajingan ini belum menggertak dirinya sendiri, hukuman macam apa yang telah diterimanya. Emma benar-benar ingin menangis bersedih. Andrew mengerutkan kening sekilas. Apakah Oliver ini mencari kematian? Bab 4 Kakak Laki-laki. Andrew mengerutkan kening sekilas. Apakah Oliver ini mencari kematian? Dia membalas terhadap Emma dengan sangat cepat. Dia memukulku, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Petik 2. Andrew berkata langsung, saya akan menyelesaikannya. Petik 2. Tidak. Emma menggelengkan kepalanya, mata merahnya, jangan pergi ke dia, dia akan memintamu untuk itu. Kehidupan. Petik 2. Bajingan ini sangat kejam, dia tidak akan membiarkan Andrew pergi. Juga, masalah ini tidak bisa diketahui oleh orang tuaku, jika tidak mereka pasti akan membuatmu keluar. Petik 2. Andrew ada di rumahnya, Oliver setidaknya tidak berani datang ke pintu untuk menyakiti orang. Jika dia diusir, Oliver tidak akan pernah melepaskannya dari Andrew. Ini bukan hanya pekerjaan, Matthew ada di sana, aku bisa menemukannya lagi. Petik 2. Emma benar-benar meremas senyuman. Setelah itu, dia mengambil napas dalam-dalam dan pergi untuk mengatur resumenya. Andrew tidak berbicara. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang gadis baik hati ini. Yang bisa dia lakukan adalah membuat si pengganggu membayarnya. Andrew mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks. Itu sangat pendek, tapi itu pembunuh. Oliver sangat bangga sekarang. Selama proyek dimenangkan, posisinya dalam keluarga Matthews secara alami akan naik ke tingkat lain. Di masa depan, itu akan dibenarkan untuk menjadi penerus keluarga Matthews. Dengan perban di tangannya, ia mengambil kontrak dan langsung pergi ke grup Daniel. Saya mencari Presiden Daniel, yang datang untuk menandatangani kontrak. Berjalan ke meja depan, Oliver mendongak sedikit dengan bangga. Halo, Pak, apakah Anda punya janji? Saya Oliver, manajer umum Matthews Group. Proyek ini telah lama dibahas dengan Anda, Tuan Daniel. Saya menandatangani kontrak hari ini. Petik 2. Oliver sedikit tidak puas. Meja depan bertanya banyak apa? Maaf,
Orang-orang tanpa janji, Daniel pergi. Petik 2. Senyum samar latar depan. Aku berkata, aku adalah manajer umum Matthew. Maaf, Matthews Group, saya hanya kenal Nona Emma. General Manager Daniel menjelaskan, Nona Emma datang, kamu bisa naik langsung, yang lain, tidak terlihat. Petik 2. Kamu. Tiba-tiba Oliver marah. Apa artinya? Apakah Emma benar-benar memiliki wajah? Dia bisa langsung naik, dan dia bahkan tidak punya kualifikasi untuk bertemu Presiden Daniel. Naik apa? Ini adalah proyek besar. Jika tertunda, dapatkah Anda membayar tanggung jawabnya? Petik 2. Oliver berkata, menjabat tangannya, aku terlalu malas untuk peduli padamu, aku akan naik sendiri. Dia baru saja mendengar suara megah setelah 2 langkah. Setiap proyek kecil, saya adalah seseorang yang mampu membelinya. Pak, Daniel ada di sini. Oliver segera memasang wajah tersenyum dan berkata, Tuan. Daniel, apa yang kamu katakan, aku bercanda. Petik 2. Proyek ini adalah proyek kecil untukmu, tapi proyek besar bagiku Stuart. Dia berlari dengan tergesa-gesa dan terlihat sangat hormat. Saya sudah membawa kontrak, saya tidak kenal Pak Daniel. Kapan aku bilang aku ingin menandatangani kontrak denganmu, Stuart? Pak. Daniel mengerutkan kening. Oliver kaget. Tidak bisa membantu. Berkata, apakah Emma benar-benar sudah berbicara denganmu? Ya, Emma benar-benar sedang berbicara denganku. Saya ingin menandatangani. Saya juga menandatangani kontrak dengannya. Kamu siapa? Oliver bahkan lebih marah. Dia adalah cucu dari orang tua Matthew dan manajer umum grup Matthew. Pak Daniel bertanya siapa dia. Saya tidak peduli siapa Anda. Untuk proyek ini, saya hanya menandatangani kontrak dengan Emma. Petik 2. Presiden Daniel berkata dengan wajah lurus, dan selusin penjaga keamanan segera berlari. Orang lain tidak memenuhi syarat untuk menandatangani dan mengantar saya. Petik 2. Presiden Daniel. Oliver cemas. Jika item ini gagal, dia akan dibunuh oleh keluarganya. Bagi Daniel, ini adalah proyek kecil, tetapi bagi Matthew, itu adalah proyek besar yang dapat mengubah nasib. Kenapa? Mau bikin masalah? Presiden Daniel menoleh dan melirik Oliver, dan tiba-tiba wajahnya jatuh, buang. Sebelum Oliver menjawab, selusin penjaga keamanan langsung menangkapnya dan melemparkannya keluar. Aduh, Oliver berteriak kesakitan sebelum dia memiliki tangan yang bagus. Kapan dia meninggal begitu banyak sehingga dia diusir langsung? Emma sungguh. Nah, Anda benar-benar Emma. Petik 2. Oliver tersipu, melihat dan dari orang-orang di sekitar mereka menatapnya, marah, sepertinya Anda dengan Tuan Daniel ini benar-benar selingkuh. Jika tidak, ini Ten. Daniel ya, mengapa Anda hanya menandatangani dengan Emma alih-alih menandatangani dengan diri sendiri? Sekarang Emma telah diusir dari mereka. Masalah ini, tidak mungkin bagi Emma untuk datang. Tetapi bagaimana jika hal-hal tidak berhasil? Oliver sangat kesal dan harus memegang kontrak dan segera pergi ke Stuart. Saat ini, Presiden Daniel di lantai atas memanggil dengan hormat. Saudara Fei, kamu telah melakukan apa yang kamu minta. Saya tidak tahu pria besar yang mana, bisakah Anda menolong Charter Fei? Petik 2. Wajahnya penuh hormat, bahkan dengan sedikit kesalehan, dan berhadapan dengan Oliver. Orang-orang, dia saudara laki-lakiku, bukan tolong aku hanya bekerja untuknya, mengerti? Aku mendengar suara itu, sehingga seluruh tubuh Daniel tiba-tiba kaget, langsung mengangguk. Memahami, Alan memiliki ini tak terduga. Apa kengerian kakak laki-laki Carter dan kakak laki-laki ini? Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Daniel, menurutmu apakah aku telah memberimu semua yang kamu punya di kota Fingol dalam 5 tahun terakhir? Jackson bertanya. Daniel Busi berkata, jika bukan karena Carter yang mengolah saya, Daniel hanyalah bajingan jalanan, di mana mungkin ada hari ini. Petik 2. Kamu pikirkan lagi. Petik 2. Jackson melanjutkan. Tiba-tiba Daniel membeku.
Ini bukan jawabannya. Tetapi memang itu adalah bantuan Jackson, sambil menunjuk dirinya sendiri beberapa kata, untuk membuatnya menang di beberapa simpul kunci, meletakkan fondasi dalam satu gerakan dan berkembang hingga hari ini. Tanpa instruksi Jackson, Daniel tahu bahwa dia tidak dapat melakukannya. Tiba-tiba, tenggorokannya tergelincir dan suaranya bergetar, "Ya, kakak-kakak. Itu masih pintar." Petik 2. Suara Jackson datang, dia bisa memberimu segalanya dalam satu kata, dan Cynthia bisa dirampas dalam satu kata. Semua yang Anda miliki sekarang, apakah Anda tahu apa yang saya maksud? Petik 2. Aku tahu. Daniel langsung berkata, terima kasih kepada Carter karena telah menunjuk, Daniel akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Jackson menutup telepon tanpa mengatakan apapun. Daniel merasa kakinya agak lunak, dan dia berjalan ke sofa, duduk dengan pantat, dan menghela napas panjang. Di dahinya, ada ketegangan dan keringat dingin. Ternyata pria di belakangnya adalah kakak laki-laki, bahkan karena kata-katanya, ia memiliki hari ini sendiri. Betapa kuatnya kekuatan itu. Butuh waktu lama baginya untuk tenang, tetapi guncangan batinnya tidak melemah sedikit pun. Dalam benaknya, kakak tertua dari kakak laki-laki hanyalah sebuah bayangan, tapi bayangan ini sudah cukup untuk membuatnya menyembah. Sepertinya Emma benar-benar ada hubungannya dengan kakak. Stuart dan putranya benar-benar tidak tahu hidup atau mati. Petik 2. Presiden Daniel mengambil napas dalam-dalam dan dengan kuat menekan kejutan di hatinya. Bab 5 meminta bantuan, kamu harus berbisik. Keluarga Stuart. Matthew duduk di sana minum teh, dan dia datang ke sini khusus untuk proyek itu. Gaharu di satu sisi memancarkan aroma yang menawan. Ayah, kerja sama dengan Presiden Daniel ini sangat penting bagi keluarga Matthew saya. Petik 2, kata Stuart sambil membuat teh. Itu wajar, keluarga Matthew saya akan segera bisa membawanya ke level yang lebih tinggi. Petik 2, Matthew berkata dengan senang hati, sekarang proyek ini, bagaimana situasinya? Tidak masalah. Oliver pergi untuk menandatangani kontrak hari ini. Stuart berkata, cucu Anda tidak akan pernah mengecewakan Anda. Petik 2. Matthew mengangguk puas. Orang-orang dari keluarga Matthews sangat baik. Ayah. Angin dan api Oliver menyerbu masuk, wajahnya tidak tampan. Melihat Matthews juga di sana, dia tidak berani berbicara lagi. Sedang berbicara tentang kamu. Stuart memberi isyarat. Kakek ingin bertanya, bagaimana dengan proyek yang bekerja sama dengan Presiden Daniel? Apakah kontraknya sudah ditandatangani? Oliver melirik Matthew. Dukung kami. Proyek ini. Wajah Stuart tiba-tiba merosot ketika dia terlihat seperti tidak bisa berkata-kata, dan dia memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Aku pergi, tapi Tuan Daniel tidak ada di sini hari ini. Dia meminta saya untuk menandatangani lagi besok. Petik 2, kata Oliver dengan tusukan di tenggorokan. Jika kakek tahu bahwa dia telah membuat proyek itu kuning, dia akan bunuh diri. Daniel Zongchao ini lahir dengan temperamen arogan, jadi kamu tunggu 1 hari lagi, kamu tunggu saja. Petik 2, Matthew tersenyum dan tersenyum. Ya, kakek, aku mendengarkanmu. Petik 2. Oliver hanya bisa melanjutkan dengan keberanian yang keras kepala. Stuart melihat ada yang tidak beres. Dia tidak mengatakan itu, ketika lelaki tua itu kembali, dia memanggil Oliver ke ruang kerja, wajahnya benar-benar tenggelam. Apa yang sedang terjadi? Katanya dengan marah. Kamu berani bersembunyi, aku akan membunuhmu. Ayah, Oliver merasa sedih, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Itu Emma. Dia berkata dengan marah bahwa Pak Daniel mengatakan bahwa dia hanya menandatangani kontrak dengan Emma. Yang lain bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengannya. Saya langsung diusir oleh mereka. Petik 2. Oliver berkata, wajah Stuart tidak bagus. Putranya, Stuart, diusir. Emma pasti berkaki dengan nama keluarga Daniel, kalau tidak bagaimana bisa seperti ini. Oliver tidak puas. Pak Daniel berkata,
jika bukan karena Emma menandatangani, maka proyek itu akan dibatalkan. Tuan Danielnya tidak peduli. Petik 2. Dia tidak bisa peduli, tetapi keluarga Matthew peduli. Apakah Anda tahu berapa banyak yang telah diinvestasikan keluarga Matthew dalam proyek ini? Stuart dengan cemberut ingin membunuh putranya. Jika proyek ini gagal, saya tidak akan membunuhmu, kakekmu akan membunuhmu. Wajah Oliver langsung berubah. Itu pucat. Terus, dia bertanya dengan tergesa-gesa. Saya pikir saya bisa mengambil keuntungan dari nelayan, tetapi ketika saya memikirkannya, ini adalah kentang panas. Bagaimana melakukan? Stuart mengomel, siapa yang menyuruhmu mengusir Emma sekarang? Nah sekarang, proyeknya kuning, kita berdua harus keluar. Petik 2. Oliver berani bicara. Andalah yang mengeluarkan Emma, Anda adalah presidennya. Biarkan Emma benar-benar kembali dan menandatangani proyek ini untuk saya. Stuart berteriak. Setelah menandatangani proyek ini, biarkan dia pergi. Apakah dia bersedia? Oliver bertanya dengan hati-hati. Panggil dia sekarang. Simpul tenggorokan Oliver terlepas, tidak berani membantah. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan memutar ponsel Emma, tetapi tidak ada yang menjawab. Emma bahkan tidak mau menjawab telepon mereka sekarang. Ayah, dia tidak menjawab, sekarang bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Stuart mencibir, sepertinya gadis ini cukup besar, aku khawatir kita harus datang untuk menanyakannya secara pribadi. Petik 2. Jika proyek ini sangat penting, dia hanya saya tidak ingin melihat keluarga Logan yang terdiri dari 3 orang. Tidak. Ada juga menantu dari Neropat, keluarga 4 orang. Sekarang Emma tidak lagi memenuhi syarat untuk industri keluarga Matthew, dia tidak ingin mengabaikan kelompok sampah ini. Tapi sekarang, saya tidak terlalu peduli. Stuart segera membawa Oliver dan pergi ke rumah Emma. Segera, keduanya tiba di Lilburg yang bobrok ini. Melihat lingkungan sekitarnya, Stuart mengerutkan kening dan berjalan dengan hati-hati, takut menodai celananya. Ini dia. Oliver menunjuk ke sebuah pintu. Mereka jarang datang ke tempat-tempat seperti itu. Meskipun keluarga Matthews kaya, mereka semua dalam Matthews orang tua. Beberapa putra bekerja di keluarga Matthews, dan mereka hanya bisa mendapat gaji dan dividen. Tapi setelah Logan dinonaktifkan, dia tidak bisa bekerja lagi. Situasi ekonomi semakin parah. Jika dia punya rumah untuk ditinggali, dia masih mengasihani dia. Knock-knock. Oliver langsung mengetuk pintu. Ini datang. Betapa kerasnya ketukan di pintu. Petik 2. Suara Cynthia datang dari kamar. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Stuart dan putranya berdiri di pintu, dan dia terkejut. Segera, wajahnya tenggelam. Apa yang sedang kamu lakukan? Kami mencari Emma. Stuart berkata dengan acuh tak acuh, dan langsung membuka pintu. Bagaimana dengan dia? Dia tidak ada di sana. Cynthia berkata terus terang, apa yang kamu cari dia? Emma. Stuart bahkan tidak peduli dengan Cynthia, dan langsung berteriak, paman di sini, jangan keluar dan lihat. Petik 2. Emma mendengar suara di dalam rumah, dan tidak menyangka mereka akan datang ke pintu. Selama bertahun-tahun, bahkan jika ayahnya cacat, Stuart tidak mengunjunginya sekalipun. Apa yang dia lakukan hari ini? Pergi, ayo keluar. Petik 2. Andrew menarik Emma dan langsung keluar. Ketika Emma benar-benar keluar, Stuart tertawa. Emma, masih marah pada paman. Emma benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Perusahaan memecat Anda, itu adalah kesalahpahaman. Wajah Stuart berkedip acuh tak acuh. Sekarang perusahaan membutuhkan Anda untuk kembali dan menandatangani kontrak Presiden Daniel. Jika Anda benar-benar ingin keluar dari perusahaan, Anda dapat pergi setelah menandatangani kontrak. Petik 2. Mendengar ini, Emma benar-benar marah bergetar. Ketika Anda tidak membutuhkan diri Anda sendiri, pecatlah diri Anda sendiri. Saya membutuhkan diri saya sendiri sekarang dan tidak sabar untuk datang ke pintu untuk menemukannya.
Apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri? Alat, buang. Cynthia, yang ada di samping, juga mengerti. Bahkan Stuart dan putranya benar-benar memecat Emma, dia bahkan tidak tahu. Saudaraku, apa maksudmu? Apa pendapatmu tentang Emma sebenarnya? Apa pendapatmu tentang keluarga kami? Petik 2. Dia kesal. Bibi, keluargamu bukanlah apa-apa. Petik 2. Oliver meremehkan, sekarang Emma masih sedikit berguna, kalau tidak aku terlalu malas untuk datang ke rumahmu yang hancur. Petik 2. Kamu. Cynthia marah. Ketika dia mengangkat tangannya, dia menyapa wajah Oliver. Anda berani mencobanya. Stuart berteriak, Agung. Keluarga Matthew, apakah kamu wanita tua yang berani bertarung? Cynthia menggigit bibirnya dan dimarahi oleh wanita tua itu. Sayang sekali, menamparkan. Tiba-tiba, tepuk tangan terdengar. Oliver menutupi wajahnya, tidak peduli bagaimana dia mempercayainya. Andrew memulai lagi. Pencemaran nama baik ibu mertua saya, siapa yang memberimu keberanian? Andrew melangkah maju dan berkata dengan ringan, jika Anda bertanya kepada seseorang, Anda akan berbisik. Apakah ayahmu pernah mengajarimu? Petik 2. Terima kasih sudah mengunjungi channel kami. Jangan lupa baca bab selanjutnya.